Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 04361043. Jadi di video ini saya akan belajar mandiri, yaitu belajar lanjutan CSS. Apa itu spesifikasi CSS dan spesifikasi untuk CSS inline, internal dan eksternal. Spesifikasi CSS adalah konsep mendasar yang menentukan gaya mana yang diterapkan pada satu elemen ketika beberapa aturan dapat diterapkan. Memahami spesifikasitas membantu pengembang menyelesaikan konflik antara berbagai aturan CSS dan memastikan bahwa gaya yang diinginkan diterapkan secara konsisten. Spesifikasi CSS dihitung berdasarkan jenis selektor yang digunakan. Spesifikasi tertinggi dikaitkan dengan gaya inline yang diterapkan langsung ke elemen melalui style attribute. Dalam contoh ini, paragraf pertama akan berwarna merah, sedangkan elemen lainnya akan berwarna biru. Hal ini karena gaya inline memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada pemilih tipe seperti pemilih yang ditunjukkan pada style CSS file tersebut. Selanjutnya ada pemilih ID ketika tingkat spesifikasi yang tinggi. Selanjutnya pemilih kelas, pemilih atribut dan pseudo kelas mulai berperan. Contohnya termasuk pemilih kelas seperti container, kelas, dan button atribut. Pemilih atribut seperti atribut type text dan pseudo kelas seperti atribut hopper. Pemilih ini memiliki tingkat spesifikasi yang moderatan. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang pseudo kelas di pelajaran selanjutnya. Dalam contoh ini, paragraf pertama akan berwarna merah. Kelas ID selector memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada selektor kelas dan tipe example. Para elemen-elemen selanjutnya akan berwarna hijau, sedangkan elemen paragraf lainnya akan berwarna biru. Pemilih tipe seperti div dan h1 dan pseudo elemen seperti before dan after memiliki spesifikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok sebelumnya. Terakhir, selektor universal yang dilambangkan dengan tanda bintang memiliki spesifisitas terendah dari semuanya. Berikut contoh pengaturan warna untuk semua elemen menjadi merah menggunakan selektor bintang. Namun Anda tidak memiliki melihat elemen berwarna merah karena ada selektor ID dan tipe yang menimpa gaya tersebut, yang menunjukkan spesifitas selektor yang rendah. Nilai spesifitas dihitung sebagai nilai 4 bagian A, B, C, D. Ada gaya besar 1 atau 0. Jumlah pemilih ID, jumlah pemilih kelas, pemilih atribut dan pseudo kelas, jumlah pemilih tipe pseudo elemen dan pemilih universal. Setiap bagian dari nilai spesifitas memiliki bobot yang berbeda. Garis besar A memiliki bobot tertinggi, memberikan nilai 1 pada bagian pertama nilai spesifitas. Pemilih ID B membawa bobot tertinggi berikutnya dengan setiap ID kontribusi 1 pada bagian kedua dari nilai spesifitas. Pemilih kelas, pemilih atribut dan pseudo kelas C memiliki bobot sedang dengan masing-masing berkualitas 1 pada sepertiga dari nilai spesifitas. Pemilih tipe dan pseudo elemen D
memiliki bobot terendah dengan masing-masing kontribusi 1 pada seperempat bagian dari nilai spesifitas. Selektor universal berkontribusi 0 pada perhitungan spesifitas dan tidak mempengaruhi spesifitas. Pencantuman dalam selektor tidak mengubah nilai spesifitas. CSS inline memiliki spesifitas tertinggi karena diterapkan langsung ke elemen. Ia menimpa CSS internal atau eksternal apapun. Nilai spesifikasi untuk gaya inline adalah 1, 0, 0, 0, 0. Berikut contoh lain dari gaya sebaris inline style. CSS internal didefinisikan di dalam style elemen, di dalam head bagian. Dokumen HTML spesifikasinya lebih rendah daripada gaya inline. Baik CSS internal maupun eksternal memiliki tingkat spesifikasi yang sama, seperti ditentukan oleh selektor yang digunakan, bukan tempat CSS didefinisikan. Ketika dua aturan memiliki spesifikasi yang sama, aturan yang muncul kemudian dalam dokumen akan berlaku. Jadi, jika style sheet eksternal ditautkan setelah style block internal, aturan eksternal akan diumumkan. Jika ditautkan sebelum aturan internal akan berlaku. Nilai spesifikasi untuk gaya internal ditentukan oleh selektor yang digunakan. Misalnya, selektor ID dalam CSS internal memiliki nilai spesifitas 01000. Dalam contoh ini, teks akan berwarna biru, kecuali jika gaya sebaris atau pemilih yang lebih spesifik diterapkan. CSS internal dihubungkan melalui link elemen style di head bagian head dan ditulis dalam .css file terpisah. Seperti CSS internal, spesifikasi gaya eksternal ditentukan oleh selektor yang digunakan. CSS eksternal memberikan kemudahan pemeliharaan terbaik untuk proyek yang lebih besar. Nilai spesifikasi untuk gaya eksternal juga ditentukan oleh selektor yang digunakan. Misalnya, selektor kelas dalam CSS eksternal memiliki nilai spesifitas 0010. Dalam contoh ini, warna teks ditentukan dalam tag CSS file dan akan diterapkan kecuali diganti oleh pemilih yang lebih spesifik atau gaya sebaris. Apa itu selektor universal dan apa spesifikasi? Selektor universal, simbol dengan bintang, adalah jenis selektor CSS khusus yang cocok dengan elemen apapun dalam dokumen. Ini sering digunakan untuk menerapkan gaya ke semua elemen di halaman. Dia dapat berguna untuk mengatur ulang atau menormalkan gaya di berbagai browser. Selektor universal dapat digunakan untuk memilih semua elemen dalam konteks tertentu atau secara global di seluruh dokumen. Berikut contoh penggunaan selektor universal untuk mengatur seperti head, margin, dan body padding untuk seluruh dokumen HTML.
Dalam contoh pada ini, selector bintang mengatur ulang margin dan padding semua elemen menjadi 0, yang merupakan teknik umum yang digunakan dalam pengaturan ulang CSS. Selector universal memiliki nilai spesifitas terendah dibandingkan selektor lainnya. Nilainya adalah 0 untuk semua bagian nilai spesifitas 0,000. Ini berarti bahwa pemilih lainnya, termasuk pemilih tipe, pemilih kelas, pemilih ID, dan gaya sebaris akan menimpa gaya yang ditetapkan oleh pemilih universal. Selector universal menetapkan warna teks untuk blue semua elemen, namun pemilih tipe mengesampingkan hal ini dengan mengatur warna teks red secara khusus untuk elemen-elemen tersebut. Jika suatu elemen memiliki highlight kelas tersebut, pemilik kelas akan diutamakan mengubah warna teks menjadi green. Teknik unik pemilih ID yang memiliki spesifitas tertinggi akan menimpa semua yang lain mengatur warna teks menjadi purple. Apa ekspektasi untuk pemilih tipe? Pemilih tipe juga dikenal sebagai pemilih elemen, menargetkan elemen berdasarkan nama teksnya. Selektor ini sangat mendasar dalam CSS, memungkinkan Anda untuk menerapkan gaya ke semua intens dari elemen HTML tertentu. Pemilih tipe mudah digunakan dan ditulis dengan sederhana sebagai nama tag dari elemen yang ingin Anda beri gaya. Dalam contoh ini, semua elemen akan memiliki warna teks yang diatur ke blue. Pemilih tipe memiliki spesifitas yang relatif rendah dibandingkan dengan pemilih lainnya. Nilai spesifitas untuk pemilih tipe adalah 0,001. Ini berarti bahwa pemilih tipe akan ditimpa oleh pemilih kelas, pemilih tipe ID, dan gaya sebaris. Tetapi masih dapat menerapkan gaya kecuali jika aturan dengan spesifitas lebih tinggi tersebut ada. Mari kita lihat contoh di mana pemilih kelas akan menimpa gaya dari pemilih tipe. Kedua elemen perangkat tersebut memiliki kelas bernama para. Di dalam file CSS, pemilih tipe menargetkan paragraf dan pemilik kelas menargetkan elemen dengan para kelas tersebut. Semua paragraf pada halaman dengan kelas para akan memiliki warna teks yang mengatur ke red alih-alih blue karena pemilik kelas memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada pemilih tipe. Yang dimaksud dengan spesifikasi untuk pemilik kelas atau kelas selektor adalah bagian
bagian penting dari CSS yang memungkinkan pengembang untuk menargetkan beberapa elemen dengan atribut kelas yang sama dalam menerapkan gaya yang konsisten. Hal ini membuat mereka sangat serbaguna dan efisien untuk menerapkan gaya di seluruh situs web. Pemilik kelas didefinisikan dengan titik, diikuti dengan nama kelas. Pemilik kelas dapat diterapkan pada elemen apapun. Dalam dokumen HTML, berikut contoh penggunaan pemilik kelas. Dalam contoh ini, elemen apapun yang dengan kelas tersebut highlight akan memiliki warna yang diatur menjadi green. Pemilik kelas memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada pemilik tipe, tetapi lebih rendah daripada pemilik ID dan gaya sebaris. Nilai spesifikasi untuk pemilik kelas adalah 0,010. Ini berarti pemilik kelas dapat menimpa tipe, tetapi tidak dapat ditimpa oleh pemilik ID dan gaya sebaris. Pemilik kelas dapat dikombinasikan dengan pemilik lain untuk membuat aturan yang lebih spesifik. Berikut contoh menggabungkan pemilik tipe paragraf dengan pemilik kelas. Aturan ini hanya berlaku untuk P elemen yang juga memiliki bold teks kelas yang membuat teks menjadi tebal. Apa spesifikasi untuk pemilih ID? Selektor ID adalah salah satu selektor paling ampuh di CSS, memungkinkan pengembang untuk menerapkan gaya ke elemen tertentu dengan pengidentifikasi unik. Hal ini membuat mereka sangat efektif untuk menargetkan elemen individual yang membutuhkan penataan gaya yang unik. Pemilih ID didefinisikan oleh simbol tanda pagar, diikuti oleh nama ID. Pemilih ID harus unik. Dalam dokumen HTML, artinya tidak boleh ada dua elemen yang memiliki ID yang sama. Dalam contoh ini, elemen dengan ID tersebut unik akan memiliki warna teks yang diatur menjadi purple. Pemilih ID memiliki spesifikasi yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada pemilih tipe dan pemilih kelas, tetapi lebih rendah daripada gaya sebaris. Nilai spesifikasi untuk pemilih ID adalah 0,100. Ini berarti bahwa pemilih ID dapat menimpa pemilik kelas dan pemilih tipe, tetapi dapat ditimpa oleh gaya sebaris. Apa kata kunci yang penting dan apa praktik terbaik untuk menggunakannya? Kata important kunci dalam CSS digunakan untuk memberi prioritas strategi pada aturan gaya, sehingga dapat mengesampingkan deklarasi lain untuk suatu properti. Saat digunakan ini memaksa browser untuk
menerapkan gaya yang ditentukan, terlepas dari spesifikasi pemilih lainnya. Misalnya, Anda memiliki elemen paragraf HTML dengan gaya sebaris seperti ini. Dalam contoh ini, elemen paragraf memiliki warna latar belakang yang diatur ke light blue dan warna teks yang diatur ke black. File CSS tersebut menerapkan gaya berikut pada elemen paragraf. Karena gaya inline memiliki prioritas lebih tinggi daripada pemilik kelas, ID dan tipe, warna latar belakang dan warna teks putih tidak akan diterapkan pada elemen paragraf tersebut. Untuk mengganti gaya inline tersebut, Anda dapat menggunakan kata important kunci seperti ini. Kata kunci tersebut important digunakan setelah nilai CSS dan sebelum titik koma. Sekarang elemen paragraf akan memiliki warna hitam dan putih karena gaya inline ditimpa dengan pengguna important. Kata kunci tersebut, kata kunci important dalam CSS digunakan untuk memberikan prioritas tertinggi pada aturan gaya yang secara efektif mengesampingkan deklarasi lain, termasuk yang memiliki spesifikasi lebih tinggi dan gaya inline. Namun important kata kunci tersebut tidak mengubah spesifikasi dari selektor CSS itu sendiri. Kata kunci tersebut hanya memastikan bahwa aturan dengan important diterapkan, meskipun ada aturan lain yang bertentangan dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Penggunaan lain yang tepat untuk important kata kunci ini adalah menimpa gaya dari pustaka atau kerangka kerja pihak ketiga. Ketika Anda tidak memiliki kendali atas CSS asli, namun penggunaan important kata kunci important yang berlebihan dapat menyebabkan kesulitan dalam memelihara dan mendebak CSS Anda. Karena hal itu mengganggu alur gaya bertingkat alami dan dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi sebaiknya gunakan import kata kunci imported tersebut dengan hemat. Bagaimana cara kerja algoritma cascade secara garis besar? Algoritma cascade adalah proses yang digunakan browser untuk memutuskan aturan CSS mana yang akan diterapkan ketika terdapat beberapa gaya yang menargetkan elemen yang sama. Algoritma ini memastikan bahwa gaya yang paling tepat digunakan berdasarkan serangkaian aturan yang telah ditentukan dengan baik. Proses dimulai dengan relevansi. Browser pertama-tama menyaring semua aturan CSS untuk menemukan aturan yang benar-benar berlaku untuk elemen yang bersangkutan. Ini termasuk mencocokkan selektor dan mempertimbangkan query media yang mungkin berlaku. Media query adalah teknik CSS yang digunakan untuk menerapkan gaya berdasarkan karakteristik perangkat atau viewport seperti lebar, tinggi, atau orientasi. Selanjutnya, algoritma mempertimbangkan asal dan kepentingannya.
CSS dapat berasal dari berbagai sumber: gaya default browser, user agent, gaya yang ditetapkan oleh pengguna, dan gaya yang ditulis oleh penulis Anda. Setelah mempertimbangkan asal-usul algoritma, kemudian mengevaluasi pentingnya setiap aturan, memberikan prioritas pada aturan yang ditandai dengan important, yang mengesampingkan aturan lain tanpa memandang sumbernya. Setelah melakukan penyaringan berdasarkan asal dan tingkat kepentingan, algoritma akan melihat spesifitas jika dua aturan dari asal dan tingkat kepentingan yang sama berlaku. Aturan dengan spesifitas yang lebih tinggi akan diterapkan. Spesifitas adalah ukuran seberapa tepat sasaran suatu selektor, di mana selektor yang lebih spesifik akan diutamakan daripada selektor yang lebih umum. Terakhir, jika semua hal lainnya sama, urutan kemunculan akan berperan. Ketika dua aturan memiliki spesifikasi yang sama, aturan yang muncul terakhir dalam CSS akan diterapkan. Inilah mengapa aturan penulisan gaya Anda terkadang dapat mempengaruhi hasil. Mari kita lihat sebuah contoh. Di dalam file HTML terdapat satu elemen paragraf. Kemudian di dalam CSS kita memiliki dua aturan yang masing-masing menargetkan elemen paragraf tersebut. Aturan pertama menetapkan semua elemen paragraf memiliki warna teks biru, sedangkan aturan kedua menerapkan semua elemen paragraf memiliki warna teks hijau. Jika warna apa yang akan diterapkan? Warna hijau akan diterapkan pada elemen paragraf dengan mempertimbangkan relevansi asal, kepentingan, spesifikasi, mencakupan, dan aturan kemunculan. Algoritma Cascade memastikan bahwa CSS Anda berperilaku secara dapat diprediksi, memungkinkan Anda untuk mendesain halaman web yang lebih kompleks dan bernuansa. Apa langkah yang dilakukan algoritma Cascade ketika menentukan gaya mana yang akan diterapkan? Bagaimana cara kerja pewarisan dengan CSS secara garis besar? Pewarisan adalah konsep kunci dalam CSS yang menentukan bagaimana gaya diteruskan dari elemen induk ke elemen anak. Sama seperti di dunia nyata, di mana anak-anak sering mewarisi sifat orang tua mereka. Dalam CSS, properti tertentu dapat diwarisi oleh elemen anak dari elemen induknya. Hal ini memungkinkan cara lebih efisien untuk menerapkan gaya yang konsisten di seluruh dokumen. Dalam CSS, tidak semua properti diwariskan secara default. Misalnya, properti seperti text area, color, text area, font family, dan line height. Text area diwariskan ini berarti bahwa jika Anda mengatur warna teks pada elemen induk, semua elemen anak akan diwarisi warna tersebut kecuali Anda secara khusus menggantinya. Sebagai contoh, perhatikan contoh berikut di mana div elemen div induk memiliki warna yang diatur menggunakan gaya sebaris inline style, dan elemen p anak mewarisi warna tersebut. Dalam hal ini, baik induk div maupun anak
P akan menampilkan teks mereka dalam warna biru karena warna tersebut diwariskan. Di sisi lain, properti seperti margin, padding, border, dan background tidak diwariskan secara default. Jika Anda ingin elemen anak mewarisi gaya-gaya ini, Anda perlu mengaturnya secara eksplisit, baik langsung pada elemen anak atau dengan menggunakan inherit kata kunci. Kata kunci ini, inherit, dapat digunakan untuk memaksa pewarisan properti dari elemen induk meskipun properti tersebut biasanya tidak diwariskan. Misalnya, jika Anda ingin elemen anak tertentu memiliki atribut yang sama padding dengan elemen induknya, Anda dapat mengatur atribut tersebut. Padding inherit pada elemen anak. Dalam hal ini, elemen anak P akan mewarisi 20 pixel padding dari elemen induknya div. Pewarisan sangat berguna untuk menjaga konsistensi dan mengurangi redundansi dalam stylesheet Anda. Alih-alih menulis aturan gaya yang sama untuk beberapa elemen, Anda dapat menentukannya sekali pada elemen induk, dan elemen anak akan mewarisinya. Ini dapat membuat CSS Anda lebih ringkas dan mudah dikelola. Namun penting untuk diingat bahwa pewarisan hanya berfungsi satu arah, dari induk ke anak. Jika Anda menimpa gaya pada elemen anak itu, tidak akan mempengaruhi elemen induk. Tinjauan dasar-dasar CSS. Dasar-dasar CSS. Apa itu dasar-dasar CSS? Cascading Style Sheet atau CSS adalah style sheet yang digunakan untuk menerapkan gaya pada elemen HTML. CSS digunakan untuk warna, gambar latar belakang, tata letak, dan banyak lagi. Anatomi dasar aturan CSS. Sebuah aturan CSS terdiri dari dua bagian utama, selektor dan blok deklarasi. Selektor adalah pola yang digunakan dalam CSS untuk mengidentifikasi dan menargetkan elemen HTML tertentu untuk penataan gaya. Blok deklarasi menerapkan serangkaian gaya untuk selektor atau beberapa selektor tertentu. Berikut adalah sintaks umum dari sebuah aturan CSS. Meta name viewport. Elemen ini meta memberikan instruksi kepada browser tentang cara mengobrol, dimensi, dan penskalaan halaman pada berbagai perangkat, khusus pada ponsel dan tablet. Gaya browser bawaan. Setiap elemen HTML akan memiliki gaya browser bawaan yang diterapkan padanya. Ini biasanya mencakup hal-hal seperti margin dan padding bawaan. CSS inline internal dan eksternal. CSS inline, gaya ini ditulis langsung di dalam elemen HTML menggunakan style atribut. Style sebagian besar waktu Anda tidak akan menggunakan CSS inline karena prinsip pemisahan tanggung jawab. Berikut contoh CSS inline. CSS internal, gaya ini ditulis dalam style tag di head bagian head dokumen HTML. Ini bisa berguna untuk membuat contoh kode pendek, tetapi biasanya Anda tidak perlu menggunakan CSS internal. CSS internal, gaya ini ditulis dalam file CSS terpisah dan dihubungkan ke dokumen HTML menggunakan link elemen head. Di head bagian head untuk sebagian besar proyek Anda akan menggunakan file CSS eksternal daripada CSS internal atau inline. Bekerja dengan win dan height property. Win properti ini menentukan lebar suatu elemen. Jika Anda tidak menentukan lebar, maka nilai default akan diatur ke auto. Ini memungkinkan browser menentukan lebar elemen berdasarkan konten, elemen induk, dan tipe tampilannya. Min width properti ini menentukan lebar minimum suatu
untuk suatu elemen. Max width property, properti ini menentukan lebar maksimum untuk suatu elemen. Height properti ini menentukan tinggi suatu elemen secara auto default. Tingginya adalah yang berarti akan menyesuaikan dengan konten di dalamnya. Min height properti ini menentukan tinggi minimum untuk suatu elemen. Max height properti ini menentukan tinggi maksimum untuk suatu elemen. Berbagai jenis kombinator CSS, kombinator keturunan. Kombinator ini digunakan untuk menargetkan elemen yang merupakan keturunan dari elemen induk yang ditentukan. Contoh berikut akan menargetkan semua item di dalam UL elemen. Kombinator ini digunakan untuk memilih elemen yang merupakan anak langsung dari elemen induk yang ditentukan. Contoh berikut akan menargetkan semua elemen yang merupakan anak langsung dari kontainer kelas tersebut. Kombinator sibling berikutnya tanda plus. Kombinator ini memilih elemen yang langsung mengikuti elemen sibling yang ditentukan. Contoh berikut akan memilih elemen perangkap yang langsung mengikuti H2 elemen tersebut. Kombinator saudara kandung berikutnya, kombinator ini memilih semua saudara kandung dari elemen yang ditentukan yang berada setelahnya. Contohnya berikut hanya akan memberi gaya pada elemen paragraf kedua karena hanya elemen tersebut merupakan saudara kandung dari all elemen tersebut dan memiliki induk yang sama. Elemen level inline block dan inline block. Elemen sebaris inline elemen sebaris menggunakan lebar elemen level in block, elemen level inline block dan in block. Elemen sebaris inline elemen sebaris hanya menggunakan lebar yang dibutuhkan dan tidak dimulai pada baris baru. Elemen-elemen ini mengalir di dalam konten, memungkinkan teks dan elemen sebaris lainnya muncul di sampingnya. Elemen sebaris yang umumnya adalah span, div, dan image span. Elemen tingkat blok dimulai pada baris baru dan menempati seluruh lebar yang tersedia secara default, membentang di sepanjang lebar wadahnya. Elemen tingkat blok yang umum adalah div, pdiv, dan section div. Elemen tingkat blok sebaris, Anda dapat mengatur elemen in block dengan menggunakan display property. Elemen-elemen ini berperilaku seperti elemen sebaris tetapi dapat memiliki width dan height, diatur seperti elemen tingkat blok. Margin dan padding. Margin property ini digunakan untuk menerapkan spasi di luar elemen, di antara batas elemen dan elemen-elemen di sekitarnya. Padding property ini digunakan untuk menerapkan spasi di dalam elemen, antara konten dan batasnya. Margin singkatan. Anda dapat menentukan 1-4 nilai untuk mengatur sisi margin. 1 nilai berlaku untuk keempat sisi. 2 nilai mengatur top dan bottom, lalu right dan left. Tingkat nilai mengatur top, horizontal, right dan left, lalu bottom. 4 nilai mengatur top, right, bottom, left. Padding singkatan. Anda dapat menentukan 1-4 nilai untuk mengatur sisi padding. 1 nilai berlaku untuk keempat sisi. 2 nilai mengatur top dan bottom, lalu right dan left. 3 nilai mengatur top, horizontal, right dan left, lalu bottom. 4 nilai mengatur top, right, bottom, left. Spesifikasi CSS. Spesifikasi CSS inline memiliki spesifikasi tertinggi karena diterapkan langsung ke elemen ini.
ini menimpa CSS internal. Lalu eksternal, apapun nilai spesifikasi untuk gaya inline adalah 1000. Spesifikasi CSS internal. CSS internal didefinisikan di dalam style elemen head pada head bagian head dokumen HTML. Spesifikasinya lebih rendah daripada gaya inline. Baik CSS internal maupun eksternal memiliki tingkat spesifikasi yang sama, yang ditentukan oleh selektor bukan lokasinya. Spesifikasi CSS eksternal. CSS eksternal dihubungkan melalui link elemen head di head bagian dan ditulis dalam .css file terpisah. Seperti CSS internal, spesifikasinya ditentukan oleh selektor yang digunakan. Ketika dua aturan memiliki spesifikasi yang sama, urutan sumber menentukan pemenangnya. Aturan yang muncul kemudian dalam dokumen akan diutamakan. CSS eksternal memberikan kemudahan pemeliharaan terbaik untuk proyek yang lebih besar. Selektor universal. Jenis selektor CSS khusus yang cocok dengan elemen apapun dalam dokumen sering digunakan untuk menerapkan gaya ke semua elemen di halaman yang dapat berguna untuk mengatur ulang atau menormalkan gaya di berbagai browser. Selektor universal memiliki nilai spesifikasitas terendah dari semua selektor. Ia memberikan kontribusi 0 untuk semua bagian nilai spesifikasitas 0,0,0,0. Pemilih tipe. Pemilih ini menargetkan elemen berdasarkan nama tagnya. Pemilih tipe memiliki spesifikasitas yang relatif rendah dibandingkan dengan pemilih lainnya. Nilai spesifikasitas untuk pemilih tipe adalah 0001. Pemilih kelas. Pemilih ini didefinisikan oleh titik, diikuti oleh nama kelas. Nilai spesifikasitas untuk pemilih kelas 0010. Ini berarti bahwa pemilih kelas dapat menimpa pemilih tipe tetapi dapat ditimpa oleh pemilih ID dan gaya sebaris. Pemilih ID. Pemilih ID didefinisikan oleh simbol tanda pagar, diikuti oleh nama ID. Pemilih ID memiliki spesifikasitas yang sangat tinggi, lebih tinggi dari pemilih tipe dan pemilih kelas, tetapi lebih rendah daripada gaya sebaris. Nilai spesifikasitas untuk pemilih ID adalah 01000. Important. Kata kunci digunakan untuk memberikan prioritas tertinggi pada aturan gaya, sehingga dapat menimpa deklarasi lain untuk suatu properti. Saat digunakan, kata kunci ini memaksa browser untuk menerapkan gaya yang ditentukan. Terlepas dari spesifikasi selektor lainnya, Anda harus berhati-hati saat menggunakan important, karena dapat membuat CSS Anda lebih sulit dipelihara dan didebug. Algoritma cascade. Algoritma yang digunakan untuk menentukan aturan CSS mana yang akan diterapkan ketika terdapat beberapa gaya yang menargetkan elemen yang sama. Algoritma ini memastikan bahwa gaya yang paling tepat digunakan berdasarkan serangkaian aturan yang telah ditentukan dengan baik. Pewarisan CSS, proses di mana gaya diteruskan dari elemen induk ke elemen anak. Pewarisan yang memungkinkan Anda untuk mendefinisikan gaya pada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur dokumen dan menerapkannya ke beberapa elemen tanpa harus menentukan secara eksplisit untuk setiap elemen. CSS singkatan cascading style sheet. Manakah dari berikut yang merupakan aturan yang benar?
Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.